Apakah healing dengan traveling bisa membantu mengurangi depresi yang sedang dihadapi oleh Gen Z atau dihadapi generasi yang lain juga? Anda mungkin dengan kompak akan menjawab, tentu Pak Jamil. Yes, tepat sekali. Bahkan ada penelitian yang hasilnya jika seseorang tidak melakukan traveling bisa memperburuk depresi yang dimiliki. Begitupun sebaliknya. Ya, kalau seandainya jarang traveling bisa menimbulkan depresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Al-Zaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda terinspirasi dengan video-video yang secara konsisten saya tayangkan di channel saya ini. Apa kabar sahabat semua? Boleh ya saya mengajukan pertanyaan, siapa sajakah di antara Anda yang menghabiskan pergantian tahun dan liburan kemarin dengan melakukan healing? Bentuknya tentu banyak ya. Mungkin yang paling sering dilakukan adalah traveling. Bisa dengan keluarga, jika Anda sudah punya keluarga tentunya. Atau solo traveling. Kan lagi hits gitu ya, terutama di antara anak-anak muda. Healing, traveling, healing, traveling, healing, traveling. Kemana ya kita healing gitu ya? Menurut survei yang dilakukan oleh Populix, ya, setidaknya 96% orang Indonesia memilih menghabiskan libur panjang pergantian tahun dengan traveling. Iya, setidaknya traveling dalam negeri lah ya, ke Bali, ke Lombok, ya, ke Lampung atau tempat-tempat yang lain. Bahkan dalam survei yang dilakukan oleh Google Search, pencarian kata healing meningkat hingga 500% pada tahun 2022. Ya, karena memang saat ini traveling dengan konsep healing menjadi tren yang sedang digandrungi terutama oleh anak-anak muda. Jadi tujuan orang berwisata bukan hanya untuk melepas penat, tapi untuk menyembuhkan diri dari stresor negatif yang sedang dihadapi, terutama di tempat kerja. Dari faktiknya kehidupan ini, ya, stres karena banyak perubahan yang terjadi dan sebagainya. Dan menariknya, apabila berbicara tentang demografi, generasi Z adalah generasi yang paling banyak melakukan traveling di tahun 2022 dengan range 2-5 kali. Kenapa ini menarik buat saya? Karena Gen Z itu kan baru masuk dunia kerja. Kalau kita berbicara pendapatan, bisa jadi belum semelejit millennials atau Gen X. Tapi kenyataannya, menurut World Travel Report dari YouGov, ya, tahun 2022, Gen Z merupakan generasi yang paling butuh traveling. Mereka rela memprioritaskan traveling di antara generasi-generasi yang lainnya. Jadi tidak heran kalau kita cukup sering dengar sedikit-sedikit butuh healing, sedikit-sedikit butuh healing. Karena mereka memang membutuhkan. Pertanyaannya, kenapa mereka sangat butuh healing? Di antara generasi sebelumnya, dibandingkan dengan generasi sebelumnya, kenapa Gen Z justru lebih banyak ingin healing? Salah satu alasan terkuat karena tingginya angka depresi yang dihadapi oleh Gen Z dibandingkan generasi sebelumnya. Menurut beberapa hasil survei dan wawancara yang dilakukan oleh McKinsey, Gen Z dilaporkan memiliki level kesejahteraan emosi dan sosial yang paling rendah. Selain itu, didukung juga kondisi mereka yang sedang menghadapi quarter life crisis, di mana seseorang sedang dalam periode dilematis menentukan arah hidupnya dan mempertanyakan yang selama ini telah ia jalani. Apakah ini jalan hidup saya? Apakah ini yang terbaik buat saya? Menurut saya, kita perlu kembali ke akarnya dulu. Ya, sebelum mengatakan Gen Z sebagai generasi paling lemah secara mental.
Kenapa? Karena setiap generasi memiliki tantangan yang berbeda-beda. Generasi X memiliki tantangan beradaptasi dengan teknologi. Gen Y dengan tantangan yang sering disebut dengan Sandwich Generation. Ya. Dan Gen Z dengan segala kompleksitas yang ada. Gen Z baru memasuki fase dewasa, langsung dihadapkan pada pandemi yang mengakibatkan ekonomi secara global tidak stabil. Nah, yang paling membedakan dari kesemua generasi, menurut saya, Gen Z lah yang paling ekspresif menunjukkan pemikiran dan perasaannya. Dia pokoknya ekspresif banget, dia nggak malu-malu mengungkapkan isi hatinya. Sedangkan generasi sebelumnya cenderung merepress ya, atau memendam perasaannya. Mereka mau bersuara, menunjukkan sisi dari kerapuhannya nih, generasi Z ini ya. Apakah ini salah? Tentu tidak. Justru dengan mereka mau speak up, kita tahu apa yang sedang mereka rasakan. Artinya mereka mau mencari obat atas apa yang sedang mereka hadapi. Speak up, ngomong, gak dipendem. Sebab kalau dipendem justru menimbulkan banyak penyakit. Pertanyaan selanjutnya, apakah healing dengan traveling bisa membantu mengurangi depresi yang sedang dihadapi oleh Gen Z atau dihadapi generasi yang lain juga? Anda mungkin dengan kompak akan menjawab, tentu Pak Jamil. Yes, tepat sekali. Bahkan ada penelitian yang hasilnya jika seseorang tidak melakukan traveling bisa memperburuk depresi yang dimiliki. Begitupun sebaliknya. Ya, kalau seandainya jarang traveling bisa menimbulkan depresi. Saya insya Allah rutin melakukan traveling dengan umroh, wisata, atau mengunjungi rumah saudara yang ada di kota yang berbeda. Kenapa? Karena saya ingin selalu fresh, selalu segar. Orang akan semakin depresi jika tidak pernah traveling. Hayo, siapa di antara Anda yang sudah lama tidak traveling, mager, males gerak di kamar aja, hati-hati, stres mengintai Anda. Boleh luangkan waktu sejenak untuk traveling dengan keluarga Anda. Tidak perlu jauh, ya, tidak perlu lama. Saya lihat sudah banyak taman-taman di Jakarta yang menyediakan fasilitas cukup lengkap dan bisa dijadikan tempat healing. Tidak lupa sambil bertafakur menyadari kekuasaan, kebesaran, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alam ini begitu indah, alam ini begitu menghibur kita. Bukan hanya jiwa kita yang terobati, iman kita pun menjadi semakin kuat karena kita bertafakur di alam. Lalu gimana Pak jika saya tidak punya waktu atau budget untuk traveling? Sesungguhnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan, nggak usah khawatir. Dan traveling ini menurut saya ya semacam quick fix ya. Hal yang kita lakukan cepat untuk kemudian mengobati kejenuhan kita. Kita tetap perlu menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang menjadikan mental kita lebih kuat lagi. Saya punya sedikitnya 3 kebiasaan yang dapat memelihara mental Anda lebih kuat. Pengganti healing. Yang pertama, be connected. Mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar Johan Hari. Seorang pemuda yang sejak usia 18 tahun sudah mengalami depresi. Untuk menenangkan dirinya, ia harus minum obat dari dosis yang paling rendah sampai dosis yang paling tinggi. Sehingga kalau kemudian obat itu habis, tidak ada yang bisa mengobati lagi dari depresi. Maka sebagai seorang wartawan, akhirnya ia berkeliling dunia untuk mencari jawaban, untuk bisa mengobati dirinya yang depresi itu. Ya, dia ingin mengurangi ketergantungan ya dengan obat penenang. Pengalaman Johan Hari ini ia tuangkan dalam buku bestsellernya Lost Connection. Menurutnya, salah satu penyebab stres adalah lost connection. Kita terputus hubungan. Terputus hubungan dengan siapa? Dengan mantan? Bukan itu ya. Terputus hubungan dengan diri sendiri. Terputus hubungan dengan orang lain. Terputus hubungan dengan alam. Dan terputus
hubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ya, kita perlu menyadari bahwa pencapaian kita saat ini itu karena izin Tuhan yang Maha Kuasa. Peran orang-orang di sekitar kita, apakah itu doa-doa mereka atau dukungan-dukungan mereka, dan tentu juga kerja keras yang kita lakukan. Tersambunglah dengan diri Anda sendiri, dengan cara Anda melakukan self-talk, ngomong dengan diri sendiri, atau ngobrol dengan diri sendiri, sapa diri Anda sendiri, sambil peluk diri Anda, tanyakan, apa kabar kamu hari ini? Terima kasih ya, sudah selalu menemani saya, baik dalam duka dan suka. Saya sangat menyintai kamu, saya sangat menyayangi kamu. Yuk kita bareng-bareng, yuk kita tumbuh bareng-bareng, yuk kita sukses bareng-bareng. Misalnya, Anda juga perlu terkoneksi, terhubung dengan saudara dan sahabat Anda. Jangan asik menyendiri di kamar. Saat Anda merasakan mulai banyak tekanan, saatnya Anda justru terkoneksi dengan orang lain, bukan malah menyendiri. Sebab semakin Anda menyendiri, tingkat stres Anda semakin meningkat. Kadang-kadang ada orang yang mengurung diri setelah stres, dan saya yakin itu akan semakin stres. Jangan lupa juga tersambung atau terkoneksi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Adukan masalah yang Anda hadapi kepadanya. Mohon ampun atas semua kesalahan yang sudah Anda perbuat. Disertai rasa syukur yang berlimpah atas begitu banyak nikmat dan karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kau beri aku nafas cuma-cuma, pendengaran cuma-cuma, penglihatan cuma-cuma, sahabat kehidupan yang semakin indah dalam hidup saya, dan sebagainya. Terkoneksi dengan diri sendiri, alam, orang lain, dan Tuhan yang Maha Kuasa akan menyegarkan dan menyehatkan Anda. Yang kedua, be mindful. Ini tentu bukan istilah yang baru, ya. Mungkin Anda sudah pernah nonton video-video saya, ya. Kata kunci mindful adalah hadir penuh, sadar utuh, atau dengan kata lain single tasking. Dalam bahasa agamanya khusyuk. Dalam satu waktu fokus pada satu aktivitas, tidak banyak aktivitas atau multitasking. Karena berbagai riset sudah membuktikan bahwa multitasking menurunkan produktivitas, menurunkan kecerdasan, dan juga menyebabkan stres. Ya, walaupun banyak orang berpendapat multitasking itu produktif, faktanya tidak. Lantas bagaimana dong kalau pekerjaan saya banyak, Pak Jamil? Sama dong dengan saya. Caranya fokus kerjakan satu, setelah tuntas kerjakan pekerjaan yang lain. Istilah saya, fokus satu tuntas. Itulah inti mindful. Semakin Anda mindful, Anda semakin produktif, dan yang paling penting, Anda semakin waras, semakin sehat. Dan yang ketiga adalah olahraga. Aktivitas fisik membuat otak kita itu memproduksi endorfin atau hormon yang berkontribusi memberikan perasaan bahagia. Ya. Endorfin memainkan peran penting dalam menghilangkan rasa sakit, meningkatkan kesenangan, dan mengurangi peradangan dan stres. Ini lebih sering ditemui pada olahraga yang sifatnya kardio, seperti aerobik atau bersepeda, atau mungkin jogging, ya. Jadi semakin banyak berolahraga, maka semakin bahagialah Anda. Tentu ingat kapasitas tubuh Anda. Berolahragalah secara proporsional, disesuaikan dengan usia Anda. Nah, dalam pekan ini, sudahkah Anda olahraga? Jadi, kata siapa healing hanya bisa dengan traveling? Ternyata tidak. Ternyata healing bisa dengan cara terkoneksi dengan diri, dengan alam, dengan sekitar, dengan Tuhan yang Maha Kuasa, mindful atau single tasking, olahraga. Mudah dan murah. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan terus melakukan healing secara berkala.
Sukses mulia untuk Anda semua.